pertama, tampilan awal ESPT PPH 21 seperti ini. Lalu pilih database. Masukin database yang sudah ada. Lalu klik pilih DB. Lalu masukkan paspor 123 yang sudah ada. Lalu klik login. Lalu klik OK. Pilih profil. Nama PT Ciwi-Ciwi. Alamat Jalan Cerita. Lalu isi nomor telepon. Lalu isi email. Lalu MPWP penandatanganan 123. Nama penandatangan Aldebaran. MPWP kuasa, nama kuasa dikosongkan. Lalu klik simpan. Muncul profil berhasil disimpan. Lalu klik OK. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally. Pilih SPT, lalu klik buka SPT, buat SPT baru. Buka SPT, lalu kita klik Desember 31 Desember 2019. Lalu klik buat SPT. Pilih SPT. Klik buat SPT. Lalu klik Desember. Lalu klik OK. Lalu isi SPT. Klik baru, lalu masuk lalu daftar bukti potong A1 karena A1 untuk karyawan. Klik baru, lalu masukkan identitas penerima penghasilan yang dipotong. NPWP 105, lalu NIK, nama, alamat, jenis kelamin laki-laki, statusnya tidak kawin, jadi jumlah tanggungannya 0, nama jabatannya administrasi keuangan, lalu lanjut ke pengisian B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abigail. Lalu kita ke pengisian B1 yaitu rincian penghasilan. Kita klik kode objek pajaknya yang 21.100.01 karena itu untuk pegawai tetap. Misalnya contohnya itu 5 juta per bulan. Berarti kita kalikan 12 karena untuk 1 tahun. Jadi totalnya 60 juta. Lalu mempunyai bonus 10 juta. Jadi jumlahnya 70 juta. Lalu biaya jabatannya sebesar 3.500.000. Lalu kita ke pengisian B2.
Jadi jumlah penghasilan netonya itu 66.500.000, lalu kita potong penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 54 juta, jadi hasilnya 12.500.000. Lalu untuk PPh pasal 21-nya 625.000. Lalu kita ke pengisian C, identitas pemotong. Identitasnya udah ada, yaitu namanya Aldebaran. Lalu kita klik simpan. Kita klik tidak karena kita hanya membuat satu. Habis itu kita ke pencetakan, klik cetak, ke bukti potong. Lalu kita klik cetak. Lalu kita klik 1721A1. Kita centang yang atas, yaitu. Lalu kita klik cetak. Lalu kalau misalnya kita mau simpan ke PDF, kita bisa klik export report. Nah, kalau misalnya kita mau print, kita tinggal klik aja yang print, nanti langsung ke print. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pengisian ISPT untuk pensiun. Yang pertama akan dijelaskan oleh Elisa. Pertama, tampilan awal ISPT PPh 21 seperti ini. Lalu pilih database, masukin database yang sudah ada. Klik pilih DB, password 123, klik login, klik OK. Karena untuk pensiun kita ganti profil, isi nama, isi nama Bendahara Dinas Keuangan Kabupaten Wonosobo, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 1 Wonosobo, nomor telepon, email, NPWP penanda tangan 234, nama penanda tangan Andini Karisma Putri, NPWP kuasa dan nama kuasa kita kosongkan. Karena kita untuk pengisian pensiun, maka kita isi bendahara pemerintah, nama instansi, Dinas Keuangan Kabupaten Wonosobo, NIP atau NRP 123, klik simpan.
Profil berhasil disimpan, klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Pertama, dipilih SPT buat SPT baru. Masukkan 31 Desember 2020. Klik buat SPT. Lalu klik isi SPT daftar bukti potong A2. A2 untuk pensiun. Klik A2, klik baru, lalu kita masukkan identitas. NPWP, NIP, dan nama Abdullah Randy. Alamat Jalan Pondok Pelita. Jenis kelamin laki-laki. Nik. Status kawin. Jumlah tanggungan 2. Golongan 3 penata muda. Nama jabatan guru. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Setelah itu, kita pilih B1 untuk rincian penghasilan. Nah, karena kita untuk pensiun, maka kode objek pajaknya itu kita ganti ke 02, karena untuk penerima pensiun ya. Nah, dimisalkan gaji pokoknya Abdullah Randy itu sebesar 29.480.400. Kita langsung isi saja. Nah, dia punya tunjangan istri sebesar 1.760.112. Nah, dia mempunyai tunjangan anak juga sebesar 589.608. Langsung isi. Nah, setelah itu hasilnya jumlah gaji dan tunjangan keluarganya 31.830.120. Nah, hasil ini tuh jumlah penghasilan brutonya dikali 5%, jadi biaya jabatannya 1.591.506. Nah, setelah itu klik B2 untuk penghitungan PPh. Nah, di sini jumlah penghasilan netonya 30.238.614. Karena sudah disetahunkan.
PTKP-nya 67.500.000 karena dia kawin dan mempunyai jumlah tanggungan 2 ya. Nah, karena PTKP-nya lebih besar dari jumlah penghasilan neto, maka PPh pasal 21-nya nihil. Setelah itu, pilih identitas pemotong. Nah, di sini sudah tertera identitas pemotongnya. Namanya itu Anin Karisma Putri. Habis itu, klik simpan. NPWP-nya tidak valid. Nah, bukti potong berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Tidak ya. Nah, setelah itu kita ke cetak. Kita pilih ke bukti potong. Nah, kita pilih 1721A2. Nah, di sini sudah tertera ya namanya. Itu Abdullah Randy. Kita checklist aja. Langsung kita cetak. Nah, untuk formulir 1721A2-nya seperti ini. Di sini sudah tertera PPh-nya 0. Nihil. Nah, untuk save, kita pilih export report. Nah, kalau misal untuk print, kita langsung pilih print report. Untuk pengisian PPh pasal 21 karyawan dan pensiun, itu seperti itu. Untuk kelompok kami, sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Sok, mangga buat teman-teman yang masih kurang paham, bisa ditanyakan kepada kelompok 1. Yosua mau nanya nih kayaknya. Tahu aja Iksan. Oke, buat teman-teman kelompok 1 ini cuma nanya, misalnya saya mau coba-coba lagi nih ngisi pajak penghasilan SPT ini, yang pasal 21 ini, datanya itu kudu data sebenarnya nggak sih, atau kita bisa ngasal gitu? Kayak misalnya ngisi NPWP-nya, ngisi nomor ininya itu bisa ngasal, atau kita harus minjem data orang, atau seperti apa ya? Itu aja sih pertanyaannya sebenarnya. Terima kasih. Sok, mangga yang lain. Terima kasih Yosua atas pertanyaannya. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yosua. Untuk pengisian NPWP seperti itu, kita kan di sini cuman mencontohkan dan kita di sini hanya mempraktekkan saja. Kalau misalkan kita udah bekerja di dunia yang di perusahaan seperti itu, mungkin di perusahaan akan dikasih gitu apa NPWP nama-nama karyawannya karena kita di sini hanya mencontohkan ya kita ngambil data yang eh, karena kita kan di sini cuma mempraktekkan. Nah, ngambil apa nampil datanya seadanya aja gitu. Jadi bisa ngisi asal ya kalau misalnya saya mau belajar gitu ngisi data angkanya Untuk apa aja Yosua, berarti boleh. apakah bisa dipahami? Jadi boleh kan berarti ngisi ambil angkanya apa aja gitu. Misalnya saya mau belajar ngisi gitu. Jadi nggak apa-apa ngisi angkanya ngasal pasti bakal ke ini juga ya datanya ya. Iya bisa, Yosua. Oh, Oke, makasih buat kelompok satu itu dong sih. Boleh nambahin sedikit Kak, maaf. Iya, Mangga Aisan. Untuk pertanyaan Yosua, kalau misalnya untuk latihan kayak gini kan kita lagi masih mahasiswa nih, sekarang ada prakteknya. Jadi kalau teman-teman mau latihan, bisa pakai data orang lain kalau misalnya kalian tahu NPWP-nya. Cuman lebih baik kalau misalnya buat coba-coba NPWP-nya dibikin angka 0 semua juga bisa. Itu jadi nggak usah pakai data dari orang lain, tetap bisa. Cuman NPWP-nya dikasih angkanya 0 semua aja tetap bisa kok. Kalau buat latihan. Tahunya kalau misalnya pakai data orang lain kita ribet nyarinya gitu. Atau kan pakai data orang lain agak, kalau pribadi saya agak kurang etis sama orang yang datanya dipakai kan. Jadi mending pakai nol sendiri, bisa create sendiri nama perusahaannya, alamatnya gitu. Kalau untuk praktek-praktek aja. Dan itu mungkin aja nambahinnya segitu. Tapi maaf, kita Ya, kan udah pernah nyoba juga NPWP-nya itu kita pakai 0 semua. Tapi terus nggak bisa, jadi itu masuknya ke tidak mempunyai NPWP. Jadi harus ada angka 1 aja nggak apa-apa di belakang gitu. berarti harus ada angka 1 ya. Nggak bisa 0 semua gitu. Gitu Oke, aja sih. mantap nih koreksinya. Gimana untuk yang lain? Baru satu nih Yosua aja yang nanya. Oh iya, izin nambah dikit pertanyaan ya. Itu waktu kita ngisi gaji pokok itu udah otomatis lah langsung ke proses sama programnya ya? Iya, langsung keisi sendiri otomatis ada penjumlahannya dari aplikasi itu sendiri. Oh ya, udah itu aja. Makasih. Iya, sama-sama. Gimana yang lain? Ada yang mau nanya lagi nggak?
Oh ya, eh, kelompok satu, saya izin bertanya ya. Iya, sok, A. Ini kan PPh ISPT PPh 21 untuk pegawai. Kalau pegawai kan biasanya berarti dilaporkan sama pihak perusahaannya ya. Berarti kalau di perusahaan, kalau dilaporkan sama perusahaan, itu kan kemungkinan besarnya pegawainya itu lebih dari 100 lah minimal gitu ya. Puluhan atau ratusan bahkan ribuan. Nah, itu kan banyak banget tuh. Saya belum, saya kan belum, kemarin nyoba, cuman gagal terus. Ada cara nggak ya buat daftarin orang secara keseluruhan sekaligus gitu, nggak satu-satu? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih, A. Sebentar ya. Oke, A, aku mau jawab. Jadi ada, kan kalau misalnya kita kan tadi ngisi di SPT itu buat satu-satu. Kalau misalnya buat ribuan, itu kita ada di CISP itu. Nah, di situ tuh nanti kita tinggal masukin aja nama-nama yang di Excel karyawannya, bisa sampai ribuan juga. Tapi kita sendiri juga belum tahu, kita hanya tahu kalau misalnya buat ribuan itu kita pakainya yang di CSP itu. Gitu aja, A. Makasih. Ya, Bigel, terima kasih. Berarti kita bikin file Excel-nya dulu ya. File Excel baru diekspor ke CSV, Iya, A. baru bikin pelaporan. Berarti pelaporannya udah otomatis ya. Iya, udah otomatis, A. Berarti yang kolom-kolom yang di Excel-nya itu apa aja tuh? Nah, nama, NPWP, ada formatnya nggak? Jadi, A, di Excel-nya itu sama kayak tadi kita ngisi SPT itu. Yang di profil ada nama, alamat, NPWP, kayak gitunya. Cuman kalau misalnya yang tadi mah kita manual, nah pas yang di Excel itu mah, jadi kita udah otomatis sendiri gitu. Oke, berarti formatnya sama kayak kita tulis manual gitu ya. Iya, sama, A. Oke, baik, Bigel. Makasih ya.
Cocok nih buat dicoba, buat belajar teman-teman juga. Baik, jika udah tidak ada yang bertanya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami karena masih ada kelompok lain yang akan presentasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1.